Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darahnya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita. Dan biar ditunjukkannya lah kasih setianya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat kesembuhannya melimpah-limpah dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini Bapak Ibu semua berada di rumah, tapi kita pagi hari ini akan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita. Hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu berjalan bersama Yesus. Begitu baik dalam kehidupan kita, karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, rempah-rempah sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di situasi dan saat kondisi apapun juga, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar ini dari hati kami yang terdalam ya Tuhan, untuk kami menyenangkan Tuhan. Oh, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikanlah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami oleh darah-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan firman Tuhan di hati setiap pribadi jemaat Tuhan, supaya boleh dikuatkan, disehatkan rohaninya, dan tetap setia mengiring melayani Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah di sama tengah kami melalui kebenaran pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online GBDI Hagios Family. Puji nama Tuhan, kalau kita semua hari-hari ini sekalipun ada pergumulan, ada persoalan, tapi masih diberi perlindungan, penjagaan oleh Tuhan. Masih ada sebagaimana adanya kita, semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema janji Tuhan. Saya akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dalam bahasa masa kini yaitu diterjemahkan janji Tuhan adalah dapat dipercaya. Dalam firman Allah yang hidup, yang sehari-hari dituliskan bahwa janji Tuhan itu semuanya bisa ditepati. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang hari-hari ini menjadi keprihatinan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan daripada setiap orang. Yaitu namanya pandemi corona dan yang satu lagi resesi ekonomi. Saudaraku, saat-saat situasi yang gawat, darurat, yang sedang terjadi, yang melanda seluruh kehidupan manusia, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan terus mendekatkan diri dan berlindung kepada Tuhan Yesus saja. Dengarkanlah dan perhatikanlah firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, supaya umat Tuhan jangan merasa kecil, jangan merasa cemas, jangan merasa takut, tetapi biar terus melangkah bersama dengan janji Tuhan. Ada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 sampai 20. Janji Tuhan. Di dalam Yeremia 33 ayat 14 dituliskan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan melaksanakannya, Tuhan yang akan menggenapkannya. Dan ada 3 janji Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hambanya Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 sampai 20. Yang boleh juga menjadi janji bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dituliskan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Tuhan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. God's presence, hadirnya Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi saudara. Adapun di sekeliling kita mungkin ada corona, ada resesi, tetapi Tuhan berjanji
aku akan tetap bersama denganmu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam Alkitab ada seorang namanya Abraham. Dia disuruh Tuhan keluar dari negeri Ur Kasdim. Dan dia berjalan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi ada Tuhan yang menyertai Abraham. Abraham tidak tahu bahwa akan ada bahaya yang mengancam dia. Ada bahaya kelaparan, ada di mana istrinya akan digoda dan direbut orang, yaitu Raja Firaun, dan bahkan mungkin dia diancam untuk dibunuh oleh Firaun, ataupun juga ada ancaman-ancaman lain yang siap untuk menerkam ataupun membunuh Abraham. Tetapi Tuhan yang berjanji, dia tetap menyertai Abraham, dia tetap bersama dengan Abraham melewati segala ancaman, segala masalah, segala tekanan yang ada pada waktu itu. Sebagaimana Tuhan juga menyertai Abraham, Tuhan juga menyertai saudara. Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa Tuhan menempatkan hidup setiap kita umat Tuhan bukan di tempat yang aman, tetapi di tempat yang ada bahaya. Alkitab berkata di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16, lihat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudaraku, hidup kita ada di lingkungan seperti domba di tengah serigala. Hidup kita ada dalam bahaya, ada dalam yaitu tekanan, gangguan, ancaman. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, gembala yang selalu mau menemani dan menyertai setiap kawanan domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, it is better with God in hell than without God in heaven. Adalah lebih baik bersama dengan Tuhan, sekalipun itu di tempat-tempat yang berbahaya dan menakutkan seperti di neraka, daripada di tempat-tempat yang kelihatannya aman dan tentram seperti di sorga, namun tanpa ada penyertaan Tuhan. Karena kita percaya jika Tuhan bersama denganmu dan denganku, tempat yang paling berbahaya dan menyeramkan sekalipun seperti neraka, kalau kita bersama dengan Tuhan, akan bisa berubah menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman seperti di sorga. Namun sekalipun kita merasa tempat itu paling aman dan tentram seperti layaknya di surga, tetapi tanpa penyertaan Tuhan, maka semua tempat yang paling aman dan tentram itu bisa berubah menjadi seperti neraka yang paling menakutkan dan membahayakan hidup kita. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan, di sekeliling kita memang ada pandemi, corona dan juga ada resesi ekonomi. Tetapi mari kita terus melihat kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Inilah janji pertama, yaitu janji penyertaan Tuhan. Paling aman itu kalau ada di sebelah kita Bapak kita. Kemanapun kita pergi, kita merasa aman. Dan jika saudara dan saya melewati jalan-jalan yang penuh bahaya, ada virus corona, ada resesi ekonomi di sekeliling kita. Tapi jika kita berjalan bersama dengan Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga akan merasa aman dan tentram. Yang kedua saudaraku, janji Tuhan
Di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, Yesaya pasal 41 ini berkata demikian. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Janji Tuhan yang kedua dalam ayat-ayat ini adalah pembelaan Tuhan. Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang maha kuasa, yaitu God's omnipotent. Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat adalah yang menjadi pembela saudara. Pembelaan Tuhan ada bersama dengan saudara. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan selalu membela dan melindungi bangsa Israel bagaikan biji mata Tuhan. Sejak zaman Mesir kuno sampai hari ini, Tuhan selalu membela dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sebab bangsa Israel adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan, karena saudara dan saya adalah umat pilihannya Tuhan. Di antara miliaran manusia di dunia ini, saudara dan saya termasuk menjadi umat pilihannya Tuhan. Dan jikalau Tuhan yang menjadikan saudara menjadi umatnya, maka Tuhan juga yang akan membela, Tuhan juga yang akan memberi kemenangan dalam setiap pergumulan dan peperangan hidup saudara. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup kita. Baik itu tantangan dan yang berupa persoalan rumah tangga, masalah keluarga, suami yang tidak pernah pulang, suami yang mabuk, suami yang berjudi, atau anak yang nakal, atau anak yang kena kecanduan narkoba, masalah penyakit, sakit penyakit yang parah, yang tak kunjung sembuh-sembuh, dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Seperti adanya pandemi virus corona seperti ini, tantangan dalam pekerjaan, disebabkannya mungkin ada orang-orang yang iri hati dan berusaha menghancurkan bisnis usaha pekerjaan kita. Atau ada pun masalah-masalah yang lainnya, seperti masalah ekonomi, adanya resesi ekonomi, PHK massal, di mana-mana banyak PHK terjadi. Masalah-masalah keuangan dalam hidup rumah tangga kita, kontrakan habis, biaya sekolah, semua bisa terjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan telah berjanji, sekalipun engkau menghadapi segala tantangan itu, Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan yang akan menolong saudara. Jika Tuhan ada di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan saudara. Saudaraku, selama saya melayani Tuhan, selama saya ikut Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan dalam hidup ini, saudaraku. Tapi bersama dengan Tuhan, saya boleh melewatinya. Saya boleh merasakan pembelaan penyertaan Tuhan dan bisa mengalahkan setiap tantangan yang ada dalam hidup ini. Saudaraku, contoh yang terakhir yang paling fresh, yang paling anyar, paling baru
Bagaimana ketika kita mau mendirikan gedung pelayanan masyarakat. Secara manusia, saudaraku, dari masalah perizinan tidak mudah. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena pembelaan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Saudaraku, izin-izin baik dari lingkungan setempat. Ya saudaraku, semuanya boleh memberikan izin dengan mudah. Dari pihak pemerintah, saudaraku, semua izin boleh dilancarkan. Dan saudaraku, di dalam pelaksanaan pembangunannya pun semuanya boleh berjalan dengan lancar. Semua karena ada penyertaan, ada pembelaan Tuhan dalam hidup pelayanan di GPDI Hagias Family ini. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apapun tantangan yang saudara hadapi, apapun pergumulan yang saudara hadapi, ada Tuhan yang bersama saudara. Jangan takut, Tuhanlah yang menjadi pembelamu. Corona ini sudah hampir 2 tahun saudara, 1,5 lebih, hampir 2 tahun. Saudaraku, saya ini paling mudah kena flu. Setiap kali musim berganti, itu selalu persoalannya sama, pasti batuk, pilek, dan kena flu. Tetapi luar biasa, sekalipun di masa pandemi corona, hampir 2 tahun ini, heran cuaca berganti. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, tidak pernah flu, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek. Luar biasa, karena Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi. Sebab itu jangan saudara cemas, jangan saudara khawatir, jangan saudara takut. Sekalipun dikelilingi dengan berita-berita yang menakutkan, suara-suara yang mencemaskan tentang virus corona yang menghantui banyak orang, mencengkram setiap kehidupan manusia. Tapi Tuhanmu lebih besar dari segala virus corona, dari segala tantangan, pergumulan, persoalan hidupmu. Tuhan yang menjadi pembelamu. Jangan takut, hai ulat Yakub, hai Israel. Di dalam ayat itu dikatakan jangan takut, yaitu si cacing Yakub. Jangan takut si ulat Israel. Mereka kecil, mereka lemah. Tapi Tuhan lebih besar dari segala tantangan hidup mereka. Dan bersama dengan Tuhan, bangsa Israel menjadi umat yang berkemenangan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jika Tuhan bersama denganmu dan denganku, kita yang kecil, yang lemah, akan menjadi kuat dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga saudaraku, janji Tuhan adalah janji pemeliharaannya. Berkat Tuhan. Di dalam ayat 17 sampai 20 Yesaya 41 dituliskan demikian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tidak ada air. Tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kerontang, kehausan. Tetapi Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara dan pohon berangan. Serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami. Bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Situasi hari-hari terakhir ini sangat menakutkan saudaraku. Ekonomi sulit, adanya resesi, semuanya serba tak menentu. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan berkat pemeliharaan kepada umatnya yang mau terus berharap dan mempercayakan hidupnya
Hanya kepada Tuhan saja Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, yaitu yang tak pernah kita pikirkan, bahkan jauh melampaui segala yang kita doakan dan usahakan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pada siapa saudara menaruh harapanmu di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang penuh dengan resesi ini, ekonomi yang sulit, keuangan yang sulit? Harap Tuhan, sebab Tuhan sanggup mengadakan air di tengah padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di tengah-tengah bukit-bukit yang gundul, membuat mata air di tengah dataran, membuat padang gurun berubah menjadi telaga. Siapa yang melakukan itu? Nah, kita berkata, yaitu Yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Dalam Alkitab ada seorang yang namanya Elia. Elia dipelihara oleh Tuhan di masa kekeringan, yaitu di sebuah sungai yang kecil. Dia disuruh minum dari air sungai itu. Lalu makannya gimana? Tuhan kirim, yaitu Gojeknya atau tukang gojeknya ini, yaitu bukan orang tetapi burung gagak. Suruh kirim, yaitu roti dan daging kepada Elia. Saudaraku, siapa yang akan mengirim? Nggak ada GoFood, nggak ada GoSend. Kirim, panggil Gojek dikirim. Tapi Tuhan punya Gojeknya sendiri. Burung gagak antar ini roti dan daging pada Elia. Di tengah situasi kering, kerontang, semuanya sulit. Tapi Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia punya messengersnya, utusannya. Dan dia pakai Gojek zaman dulunya, yaitu burung gagak untuk memelihara Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah ada di padang gurun, berjalan di sana 40 tahun. Mereka mau mengharapkan makanan dari mana? Tuhan pelihara dengan mengirim mana dari sorga dan burung-burung puyuh. Janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas menghadapi situasi yang menakutkan seperti ini. Jika Tuhan bersama dengan kita, padang gurun sekalipun akan bisa berubah menjadi taman Tuhan yang subur. Jika Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, kita tak perlu takut kekurangan akan sesuatu apapun. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, Bapa kita yang baik, yang pasti akan sanggup memelihara dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Marilah kita terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah berjanji untuk menyertai, untuk membela, dan untuk memeliharakan hidup saudara. Tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan ada pemeliharaannya dalam hidup kita. Saya ingat satu hari ada seorang jemaat di tempat ini yang mana dia membutuhkan keuangan, membutuhkan uang. Tapi waktu itu dia jualan bakpia. Jualan bakpia itu gak laku seharian, 2 hari gak laku, hujan. Dan saudaraku, sudah malam dan rasanya sudah tidak mungkin ada pembeli. Dia tutup tokonya dan dia berharap Tuhan akan tolong secara ajaib luar biasa. Tengah malam, ya kurang lebih jam 9, jam 10 pintu tokonya diketok oleh seseorang. Lalu ditanya, Bu, Pak, apa bakpianya masih ada?
Saudaraku, oh masih. Lalu orang ini memborong bakpia itu. Saudaraku, karena orang itu akan pulang ke Jakarta dan dia pakai sebagai oleh-oleh. Tuhan itu caranya luar biasa untuk memelihara kita. Di tengah situasi malam yang sudah gelap, toko sudah tutup, hujan lagi. Seolah-olah tidak ada jalan. Tapi Tuhan membuka jalan, mengirim orang ini untuk pergi ke rumah Bapak Ibu jemaat ini untuk membeli bakpia di tokonya. Sehingga apa yang dia butuhkan boleh Tuhan cukupkan. Jemaat Hagios Family yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata tentang janji Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Janjinya ya dan amin. Janjinya reliable, dapat dipercaya dan selalu ditepati. Dan Tuhan yang akan melaksanakan janjinya kepada setiap umatnya. Ada 3 janji Tuhan yang boleh kita renungkan pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah janji penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menemani kita di sepanjang jalan kita. Yang kedua, janji pembelaan Tuhan. Tuhan berjanji akan membela kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan yang akan bersama dengan kita dalam menghadapi segala tantangan, persoalan dan masalah kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, janji pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, serba resesi, mungkin tidak ada jalan keluar. Tuhan masih sanggup untuk membukakan tingkap-tingkap langit sorganya untuk memeliharakan dan memberkati hidup saudara. Tetap semangat, maju terus, harap Tuhan, andalkan Tuhan saja, pegang janjinya Tuhan. Immanuel, God be with you, God bless you. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita akan nyanyikan sebuah pujian, yaitu kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa Tuhan adalah jauh lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tak pernah terlambat. Dia datang digenapi tepat pada waktunya dalam hidupmu. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia ada bersamamu. Dia menemanimu. Dia menjadi pembelamu. Dan dia yang menjadi pemelihara hidupmu. Terus harap Tuhan. Mungkin ada 1-2 orang yang membutuhkan Tuhan pagi hari ini. Yang merasa cemas, bingung, takut, gentar. Angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa bersama dengan saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sementara mata ditutup dan kepala ditundukkan, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kegelisahan hati mereka, kecemasan, ketakutan, kebingungan hati mereka, turunkan tangan-Mu Tuhan atas hidup mereka. Tumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka. Biar mereka mengerti, mengetahui akan janji-Mu Tuhan. Janji akan keberadaanmu, kebersamaan-Mu, janji akan pembelaanmu, dan janji akan pemeliharaanmu. Biar Tuhan yang mengambil segala ketakutan mereka, kecemasan, kegelisahan, kekhawatirannya, dan ganti dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh intimidasi, roh kecemasan, roh ketakutan, kebingungan, kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi, keluar, tinggalkan hidup mereka. Biar shalom Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah dunia yang bergelora memenuhi hati, pikiran, dan seluruh hidup mereka. Memberkati rumah tangganya, memberkati dengan kesehatan tubuh, memberkati dengan keharmonisan, memberkati dengan kecukupan yang diperlukan dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, teguhkan berita firman-Mu hari ini dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika kami makan dan minum menjadi sungguh tubuh dan darah Yesus yang boleh memberkati kehidupan setiap umat Tuhan, setiap jemaat Higher Family. Terima kasih Tuhan, ketika kami makan dan minum, yang sakit disembuhkan. Marilah jemaat, sebelum kita pulang dan terima berkat Tuhan, kita berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang dalam keadaan sakit, supaya mereka juga boleh dijamah oleh Tuhan dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin karena adanya COVID, Corona, mereka sedang mengalami pergumulan, perjuangan. Tuhan, sucikan hidup mereka oleh darah-Mu. Dan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, segala penyakit virus corona boleh dilenyapkan dari tubuh mereka. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Yang sakit jantung boleh sembuh, sehat jantungnya. Yang sakit yaitu tekanan darah tingginya, kena stroke, supaya sembuh, sehat kembali. Yang kena ginjalnya, dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Yang kena diabetes, dalam nama Yesus sehat kembali. Yang kena juga akan livernya, boleh dipulihkan, disembuhkan. Terimalah mujizat dari Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar tangan Tuhan yang berlubang paku yang menyembuhkan segala penyakit umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, melindungi, menjaga, membela Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti di sepanjang umur Bapak Ibu Saudara semuanya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.